Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Hatimah Ismatullah, dosen dari program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, Universitas Bima Internasional MFH. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Kesehatan. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini diantaranya adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, pemecahan masalah, presentase, demonstrasi, dan juga ada blended learning. Penerapan berbagai macam metode pembelajaran ini bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang berfokus kepada mahasiswa, di mana tujuannya yaitu untuk meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa, mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, kemudian pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, serta untuk mendukung pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Kesehatan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 pada program studi D4 atau Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Kesehatan ini memiliki bobot sebanyak 3 SKS selama 1 semester. Bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Kesehatan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep terkait dengan sistem informasi kesehatan serta bagaimana sih implementasinya di dalam dunia pekerjaan. Pada mata kuliah ini membahas terkait tentang yang pertama, pengantar sistem informasi kesehatan, yang kedua, prinsip-prinsip manajemen kesehatan, yang ketiga, sistem informasi kesehatan, yang keempat, aplikasi teknologi informasi dalam manajemen informasi kesehatan, yang kelima, struktur dan arsitek sistem informasi kesehatan, yang keenam, sistem pendukung keputusan, yang ketujuh, teknologi dan perangkat pendukung keputusan, yang kedelapan manajemen data kesehatan, dan yang kesembilan adalah hukum dan etika dalam manajemen informasi kesehatan. Referensi utama dalam mata kuliah ini mengacu pada buku ajar, artikel ilmiah bereputasi termasuk publikasi penelitian yang saya lakukan, serta ada berbagai macam referensi yang berkaitan dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Kesehatan ini yang telah dirancang dan disusun dalam RPS untuk 1 semester. Di samping itu masih ada daftar beberapa sumber pustaka pendukung lainnya yang dijadikan referensi pada perkuliahan pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Kesehatan ini. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan pada keaktifan peserta didik atau mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan dengan cara tatap muka dengan mahasiswa di kelas, kemudian dapat juga menggunakan video conference seperti Zoom. Sedangkan untuk perkuliahan asinkronusnya dapat menggunakan berbagai macam platform seperti WhatsApp group dan juga ada Classroom untuk memfasilitasi mahasiswa agar dapat berdiskusi perihal kuliah dan juga tugas antara tugas individu dan juga tugas kelompok pada platform tersebut. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 pekan. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini didapatkan dari beberapa komponen, yaitu kehadiran,
kuis interaktif, penugasan kelompok selama 3 kali dalam 1 semester, kemudian UTS dan UAS yang dilakukan secara atau dengan memberikan soal pilihan ganda kepada mahasiswa. Kemudian adapun bobot penilaian dari masing-masing komponen tersebut di mana dinilai dari 5% kehadiran dan kuis, kemudian tugasnya 5%, UAS dan UTS-nya masing-masing 45%, sehingga ketika diakumulasikan totalnya yaitu 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Kesehatan. Berikut ini merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus atau tatap muka dengan mahasiswa di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Apakah sudah sarapan tadi pagi? Sudah, Bu. Oke. Pada hari ini Bu Nurul akan melaksanakan perkuliahan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan. Namun sebelumnya Ibu Nurul akan lakukan absensi terlebih dahulu. Hadir semua sepertinya ya? Hadir, Bu. Tapi untuk meyakinkan lagi, Bu Nurul akan mengelis kehadiran kalian. Yang pertama, Aulia Hairunas. Hadir, Bu. Hadir. Aura. Hadir. Eva. Hadir, Bu. Cinta. Hadir, Bu. Hamad Atala. Hadir, Bu. Ismawati. Hadir, Bu. Muhammad Wahyu. Hadir. Suci Aulia Citra. Hadir, Bu. Syahratul. Hadir, Bu. Warlis. Hadir, Bu. Rizky Aryanovan. Hadir, Bu. Mantap. Nur Isnaini. Hadir, Bu. Mel. Hadir, Bu. Dewa Made Angga. Hadir, Bu. Oke, hadir ya. Oke, minggu kemarin apakah Bu Nurul kasih tugas? Ada, Bu. Ya. Sudah mengumpulkan semuanya? Sudah. Oke, kita akan cek terlebih dahulu ya tugasnya kemarin apakah sudah mengumpulkan atau belum. Ini MIK angkatan 2023. Oke, Bu Nurul akan cek terlebih dahulu tugasnya. Sudah mengumpulkan ya semuanya? Sudah. Oke, di sini ada sudah tugasnya. Kita cek siapa saja yang belum mengumpulkan. Nah, ada 3 yang belum mengumpulkan. Nanti silahkan bagi teman-teman yang belum mengumpulkan untuk segera mengumpulkan ya. Ini ada 3 orang yang belum mengumpulkan tugasnya. Ada M. Novel dan Wahyu ya. Nanti dicek kembali ya. Gimana? Nah? Belum mengumpulkan kan kemarin? Kayaknya udah saya kirim lewat WA. Oh, kalau lewat WA tidak boleh, harus lewat Classroom. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan ke materinya. Semangat semuanya ini? Semangat. Oke. Hari ini kita akan belajar terkait dengan peran teknologi informasi dalam manajemen kesehatan. Di sini semua punya HP? Punya. Bisa pakai HP-nya? Bisa. Smartphone semua kan ya? Iya, Bu. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan belajar terkait dengan peran teknologi informasi dalam manajemen kesehatan. Nah, adapun capaian dan tujuan pada perkuliahan kita pada pagi hari ini, yang pertama, kalian itu diharapkan untuk apa sih? Untuk mampu memahami konsep teknologi informasi. Kemudian teman-teman tahu bagaimana transformasi digital. Kemudian teman-teman juga dapat mengambil peran TI dan dalam manajemen. Selanjutnya kita mengetahui manfaat dan tantangan yang akan kalian hadapi ketika adanya teknologi informasi. Oke, sudah kerjakan tugas kan tadi ya? Sudah. Oke, sekarang Bu Nurul akan bertanya terkait dengan materi yang Bu Nurul sampaikan minggu kemarin. Masih ingat atau tidak? Masih. Apa yang kita bahas minggu kemarin? Saya, Bu. Ya, silahkan Cinta. Kemarin itu kita bahas tentang terkait kolaborasi, Bu. Oh ya, berarti kita kemarin bahas terkait dengan kolaborasi yang ada pada sistem informasi manajemen kesehatan ya? Iya, Ya.
kolaborasi apa saja yang berkolaborasi dalam sistem informasi kesehatan? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, silahkan. Ada manusia Bu. Ada manusia. Selanjutnya apa lagi? Saya, Bu. Ada Ya, teknologi, Bu. Teknologi. Apa lagi? Saya Bu, prosedur atau SOP. Prosedur atau SOP. Oke. Kemudian apa lagi? Saya Bu, Ya, silahkan. ada data dan organisasi Bu. Oke, ada data dan organisasi. Oke, berarti keren-keren banget semua nih, masih mengingat materi pada pertemuan minggu kemarin. Oke. Nah, teman-teman, saya yakin teman-teman itu sudah paham, sudah melek teknologi, apalagi kemarin sudah PKL kan pada pertemuan pada semester sebelumnya. Sudah. Nah, zaman dulu kira-kira ada yang tahu nggak zaman dahulu itu bagaimana rekam medis yang ada di rumah sakit dan puskesmas? Ada yang tahu? Masih manual, Bu. Masih manual. Oke. Zaman sekarang di tahun 2026 ini sudah mulai namanya didigitalisasikan dari yang manual dibentukkan dalam sistem informasi. Saya yakin teman-teman juga sudah pernah mengenal yang namanya RME. Ada yang tahu apa itu RME? Saya, Bu. Ya, silahkan. Rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik. Kemudian, kita tahu juga apa itu satu sehat? Ya Bu, Ya, silahkan Nisa. Satu sehat itu Bu, kalau sekarang kita gunakan apabila kita berobat ke RS dan puskesmas. Jadi data kita itu sinkron dalam satu aplikasi. Oke, semuanya sudah punya BPJS? Sudah, Bu. Kalau teman-teman punya BPJS, saya yakin ketika teman-teman di rumah sakit atau puskesmas wajib membawa yang namanya satu sehat. Paling tidak diminta untuk menunjukkan atau men-scan ketika teman-teman berada di Vaskes. Ya, ada yang tahu apa itu Vaskes? Fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan, seperti itu ya. Jadi kan di Indonesia ini sistemnya adalah pengobatannya berjenjang. Apa itu berjenjang? Berkelanjutan. Mulai dari yang terbawah yaitu apa? Puskesmas terlebih dahulu. Ketika di puskesmas teman-teman akan bagaimana? Dikasih apa? Surat rujukan. Surat rujukan diberikan untuk berobat ke rumah sakit. sakit. Bisa nggak kira-kira kita berobat ke rumah sakit tanpa membawa surat rujukan? Bisa. Bisa, tapi lewat IGD. Ya, Kalau misalnya ada darurat. darurat baru kita bisa lewat IGD. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin berobat lanjutan dari puskesmas terlebih dahulu untuk mendapatkan yang namanya surat rujukan. Seperti itu ya? Ya. Ada yang belum pernah sakit di sini? Oke, saya yakin semuanya pernah sakit ya. Saya yakin ya. Kalau teman-teman tidak pernah sakit berarti saya rasa itu tidak manusiawi ya. Oke, kemudian ada yang namanya telemedicine. Apa itu telemedicine? Saya Bu, Oke, silahkan. telemedicine itu menurut saya penggunaan teknologi untuk memberikan pelayanan secara jarak jauh. Contohnya itu seperti aplikasi Halodoc. Halo dok. Ya, Oke. kita sebagai pasien itu bisa konsultasi untuk sesama dokter untuk apa ya, keluhan kita. Keluhannya berarti Ya. jarak jauh gitu ya? Iya, secara jarak jauh. Oke. Nanti dokternya itu bisa memberikan resep obat sesuai keluhan yang kita berikan. Sudah pernah pakai Halodoc? Ada yang sudah pernah pakai Halodoc? Oke. Belum. Berarti langsung ke puskesmas selama ini ya? Oke. Selanjutnya, kalau mau bertanya silahkan angkat tangan ya teman-teman ya. Oke. Kemudian tadi disebutkan ada ketika pertemuan kemarin itu ada kolaborasi. Nah, kalau kolaborasinya itu ada komponen-komponennya, yaitu komponen-komponen teknologi informasi. Ada yang namanya hardware, software, database, network, brainware, security, dan SOP. Ada yang tahu apa itu hardware? Saya Bu, Silahkan. menurut saya hardware itu adalah sebuah perangkat keras yang Perangkat keras. wujudnya bisa dilihat dan bisa diraba. Contohnya apa? Contohnya komputer, Monitor, flash disk, flash disk, dan keyboard. keyboard. Yang intinya bisa Betul. Bu Nurul pegang laptop ini, apakah ini termasuk hardware? Sudah termasuk. Sudah termasuk. Software. Ada yang tahu apa itu software? Ada yang tahu? Oke, silahkan. Adalah perangkat lunak atau aplikasi yang berisi program atau instruksi untuk menjalankan komputer. Contohnya kayak aplikasi Simpus, Oh, Simpus. Oke. RS, SIM-RS, apa lagi? dan sistem operasi atau aplikasi RM lainnya. Oh, RM lainnya. Selanjutnya ada database. Ada yang tahu apa itu database? Iya, silahkan. Database adalah tempat penyimpanan
penyimpanan kumpulan data secara terstruktur, Bu. Oke. Intinya seperti tabel data pasien, Tabel data pasien, terus rekam medis, rekam dan medis, data obat, data obat. dan riwayat kunjungan yang saling terintegritas, Bu. Terintegrasi maksudnya? Iya. Oke. Jadi saling terhubung satu sama lainnya begitu ya? Kemudian ada network. Ada yang tahu apa itu network? Saya, Bu. Oke, silahkan. Network itu jaringan komputer, Bu. Oke. Sistem yang menghubungkan antar komputer atau perangkat agar bisa saling berkomunikasi dan berbagi data, baik lewat kabel maupun wifi. Oke, ini saya yakin generasi kalian adalah generasi yang haus akan yang namanya wifi. Di mana-mana butuh wifi. Tanpa ada wifi, HP-nya pasti mati ketika dihubungi lewat WhatsApp itu nggak akan bisa dibalas, kayak gitu ya. Apalagi yang suka main-main game, pasti butuh yang namanya Network. seperti itu ya. Selanjutnya, brainware. Ada yang tahu apa itu brainware? Saya, Bu. Ya, silahkan. Brainware itu dari sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem informasi, Bu. Contohnya penggunaan dokter, penggunaan perawat, penggunaan rekam medis, kemudian pengolahan database atau teknis IT, Bu. Oh, berarti untuk brainware ini adalah orang yang menggunakan sistem begitu? Iya, Bu. Oke. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu security? Saya, Bu. Oke, apa itu? Keamanan sistem informasi, Bu. Prosedur atau teknologi untuk melindungi data kesehatan pasien dari akses ilegal, kebocoran, atau kerusakan, Bu. Oke, seperti itu ya. Jadi, walaupun kita sudah punya semuanya, kita wajib punya rasanya keamanannya. Harus terjaga, apalagi data pasien. Ketika teman-teman bekerja di rumah sakit, wajib adanya keamanan. Kira-kira kenapa harus aman? Tidak dicuri ya. Contohnya misalnya kalau ada presiden berobat ke rumah sakit, itu wajib di datanya itu terkunci. Tidak boleh ada informasi rahasia apapun terkait dengan kondisi presiden tersebut di dalam atau diketahui oleh pihak luar. Seperti itu ya, karena itu akan membahayakan negara kita, gitu ya. Selanjutnya ada SOP. Ada yang tahu apa itu SOP? Saya, Bu. Oke, silahkan. SOP adalah panduan Panduan. atau aturan tertulis atau panduan akan digunakan bagi tenaga kesehatan untuk menginput, mengolah, dan mengeluarkan informasi. Oke, teman-teman. Semua ini harus saling berkolaborasi. Jika dia tidak berkolaborasi, maka dia tidak akan bisa digunakan satu sama lainnya. Contohnya misalnya, kalian punya hardware, kalian punya software, punya database, punya network, tapi nggak punya brainware. Kira-kira siapa yang akan menggunakan sistem itu? Tidak bisa. Kemudian kalian punya software, punya database, punya network, tapi kalian nggak punya hardware. Bagaimana? Tidak bisa berjalan. Tidak bisa. Jadi harus saling melengkapi satu sama lainnya. Oke, di sini ada peran teknologi informasi dalam fungsi manajemen. Nah, prodi kita ini adalah prodi apa namanya? Manajemen informasi kesehatan. Yang berarti harus ada kata manajemen yang harus mengatur semuanya. Kalau dalam fungsi manajemen ada namanya planning. Apa itu planning? Saya, Bu. Ya, silahkan. Menurut saya planning itu adalah perencanaan, Bu. Jadi di situ prosesnya itu ada proses penetapan tujuannya, ada target, dan ada langkah-langkah strategis ke depannya untuk penggunaan sistem informasi kesehatan, Bu, di masa mendatang. Oh gitu, jadi harus ada yang namanya planning, ada perencanaan. Kemudian ada yang namanya organizing. Ada yang tahu apa itu organizing? Ada? Oke, silahkan. Apa itu organizing? Perorganisasian, Bu. Di situ proses pembagian tugas, wewenang, alokasi, sumber daya, dan penentuan struktur kerja agar rencana sistem informasi bisa berjalan dengan jelas. Oke, sama seperti teman-teman ketika bekerja di rekam medis, ada yang bagian pendaftaran, ada yang bagian pelaporan, ada yang bagian coding. Dia tidak bisa satu orang itu bekerja atau melakukan semua halnya. Dia harus dibagi. Kalau bahasanya adalah struktur organisasi seperti itu ya. Selanjutnya ada staffing. Ada yang tahu apa itu staffing? Saya, Bu. Oke, silahkan. Apa itu staffing? Staffing itu adalah pengisian jabatan atau sumber daya manusia yang meliputi proses perekrutan, penempatan, dan pelatihan SDM secara personal yang meliputi staf IT dan staf rekam medis sesuai dengan keahliannya, Bu. Oke, sesuai dengan keahliannya. Kita sebagai PMIK berarti kerjanya cuma di ranah PMIK. Tidak tiba-tiba ketika kita di rumah sakit kita jadi dokter, tak seperti itu ya. Kita tetap ranahnya PMIK. Kemudian directing. Apa itu directing? Directing, ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, silahkan.
Direktif itu adalah kayak pengaruhan atau bimbingan, Bu. Jadi prosesnya itu memberikan motivasi, instruksi dan supervisi kepada staf agar bekerja sesuai dengan SOP sistem informasi, Bu. Oke, jadi intinya direktif itu adalah dia memerintahkan, seperti itu ya. Ya. Selanjutnya ada controlling. Ada yang tahu apa itu controlling? Anybody know? Oke, silahkan. Pengawasan. Jadi ini ketika ada TI di sana tetap harus ada yang namanya fungsi manajemen yang dilakukan. Jadi dengan adanya TI, fungsi manajemen itu dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Itu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan? Apakah ada yang ingin bertanya? Bisa saya lanjutkan ke materi selanjutnya? Bisa. Nah, teknologi TI di pelayanan kesehatan tadi sempat disebutkan ada yang namanya RME, ada namanya telemedicine, ada namanya Satu Sehat. Kemudian selain itu ada SIM-RS. SIM-RS, jadi untuk rumah sakit itu ada yang namanya sistem informasi yang bekerja. Ini termasuk RME ini merupakan bagian dari SIM-RS. Ya, seperti itu ya. Ada yang namanya CDSS, ada yang namanya telemedicine. Kemudian zaman sekarang ini ada yang namanya AI dan Big Data. Jadi Big Data itu data yang segitu besar di rumah sakit itu kita olah. Diolah untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Ya. Paham sampai sini? Paham. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya dari slide yang ini? Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada manfaat teknologi informasi bagi seluruh pemangku kepentingan. Di rumah sakit itu pasti ada pasien atau enggak? Pasti. Ada nggak rumah sakit yang ada pasiennya? Ada. Ada, pasti ada pasiennya. Kemudian tenaga kesehatan, siapa sih tenaga kesehatan? Kita, dokter, perawat, siapa lagi? Bidan, apoteker, semuanya yang berkaitan dengan pasien itu namanya tenaga kesehatan. Nah, kemudian ada manajemen. Nah, apa sih fungsinya TI atau manfaatnya TI untuk masing-masing orang-orang yang ada di sini? Yang pertama pasien. Pasien ngapain kira-kira di sini? Berobat atau menerima pelayanan kesehatan. Nah, dengan adanya TI, tentunya pelayanan terhadap pasien itu akan lebih cepat. Zaman dulu kan manual, masih kita harus mencari berkasnya dulu di dalam ruang rekam medis. Zaman sekarang sudah tinggal kita searching namanya di mana? Di RME. Kemudian tenaga kesehatan, dokumentasi lebih mudah. Nah, segala sesuatu yang kita berikan kepada pasien itu wajib untuk kita tulis. Salah satu ditulisnya dalam RME. Nah, dia dokumentasinya lebih mudah, tinggal klik aja langsung masuk. Kemudian akses data lebih cepat. Sama jadinya antara tenaga kesehatan sama pasien sama-sama cepat. Yang satu cepat dilayani, yang satu cepat melayani. Selanjutnya koordinasi tim meningkat. Ya makin cepat makin banyak data yang kita simpan dalam TI ini. Dengan adanya database otomatis ini akan lebih cepat untuk koordinasinya. Selanjutnya ada manajemen. Yang pertama, monitoring indikator mutu itu bisa terlihat langsung. Kemudian efisiensi operasional yang dulu kita harus menunggu berjam-jam, kita harus menggunakan sumber daya listrik yang lebih lama. Sekarang lebih cepat karena apa? Semuanya ada pada satu yang namanya teknologi informasi. Kemudian keputusan berbasis data. Semua data itu terrekap dalam satu sistem. Jadinya kita bisa cepat untuk mengambil yang namanya keputusan. Seperti itu ya. Nah, tantangannya apa sih yang kita hadapi ketika terjadinya adanya teknologi informasi? Yang pertama, resistansi pengguna. Ada yang tahu apa itu resistansi? Penolakan. Kemudian adanya keterbatasan infrastruktur. Nah, teman-teman, antara di Mataram, di kota Mataram tempat kita ini dengan yang ada di pelosok kira-kira sama nggak infrastrukturnya? Beda. Nah, kalau misalnya dia diterapkan secara merata, otomatis dia akan cepat dan lebih bagus pelayanannya. Tapi kalau misalnya dia tidak seimbang, contohnya di pedesaan itu misalnya tidak ada yang tadi salah satu komponen yang misalnya tidak ada perangkatnya atau hardware-nya, bisa atau tidak digunakan? IT-nya tidak bisa. Kemudian keamanan dan privasi data. Zaman sekarang itu sangat banyak hacker. Ada yang pernah nge-hack? Belum pernah. Alhamdulillah ya. Kalau nggak salah kemarin ada kasusnya orang tua teman kita yang terhack WhatsApp-nya seperti itu kan ya. Nah, itu termasuk tantangannya ya untuk
teknologi informasi. Kemudian ada namanya interoperabilitas sistem. Ini biasanya kalau misalnya sistem tersebut memiliki database yang berbeda atau tipe database yang berbeda, berkemungkinan untuk untuk tidak bisa terjembatani atau tidak bisa bertukar informasi satu sama lain. Kemudian peran strategis PMIK tuh ngapain sih kalau dalam IT? Tantangannya harus bisa apa? Yang pertama, teman-teman itu harus bisa mengelola data kesehatan karena kita sudah yang namanya manajemen informasi kesehatan. Kemudian kita harus bisa menjadi administrator RME. Dengan adanya IT, kita juga harus bisa melakukan analisis mutu data. Data itu semuanya tidak semuanya itu bagus. Ada data-data yang tidak bagus, maka kita harus bisa mengidentifikasi kira-kira yang mana sih data bagus dan yang tidak bagus. Kemudian koordinator CMRS, kita harus bisa apalagi kita ini tahapnya stratanya itu udah di DM. Seperti itu ya. Evaluator sistem informasi ini harus bisa kalian kuasai sebagai seorang calon PMIK. Siap atau tidak? Siap. Nah, ini kemarin Bu Nurul melakukan beberapa penelitian di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Ini Bu Nurul mengambil permasalahan terkait dengan penerapan rekam medis elektronik. Tahu kan ya, di Rumah Sakit Provinsi itu pakai yang sudah namanya rekam medis elektronik. Nah, Bu Nurul ambil 87 tenaga kesehatan yang terdiri dari berbagai profesi, ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada PMIK-nya juga. Nah, ditemukan bahwa masih ada beberapa yang seperti ini dan hasilnya seperti apa? Kesimpulannya seperti ini. Sistem yang mudah digunakan dapat meningkatkan niat penggunaan lebih baik, lebih tinggi jadinya. Kalau misalnya dia lebih mudah digunakan, maka orang itu akan tertarik menggunakan sebuah sistem. Atau bahasanya lebih user friendly, maka dia akan banyak yang menggunakan. Siapa di sini yang menggunakan TikTok? Semua. Gampang nggak pakai TikTok? Gampang. Yang menggunakan Instagram angkat tangan? Semuanya. Karena digunakan karena gampang. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini tugasnya. Nanti silahkan dikumpulkan di classroom-nya. Tadi Bu Nurul sudah bukain classroom, teman-teman bisa cek di sana dan mengumpulkan tugas. Apa sih tugasnya? Nah, ini ya, jelaskan peran teknologi informasi dalam fungsi planning, organizing, directing, controlling pada manajemen kesehatan. Selanjutnya, sebagai seorang ini studi kasus saja, silahkan teman-teman nanti searching ya. Jadi kalian berpikir kalian itu sebagai seorang kepala unit kerja di sana. Jadi nanti kira-kira kalau ada sistem informasi yang baru atau teknologi informasi yang baru, strategi kalian biar orang-orang tuh bisa menggunakan tuh seperti apa? Oke? Ada pertanyaan terkait tugasnya? Iya, silahkan. Batasnya sampai kapan, Bu? Oke, kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Nanti silahkan dikumpulkan H-1. Ada timeline-nya kok di dalam Google Classroom-nya. Silahkan dicek nanti ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman semua? Paham atau tidak? Paham. Tidak ada yang bertanya ya? Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat untuk menjalani hari ini. Demikian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.